Kata ini juga mengandung arti tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat atau cara yang berpotensi mematikan. Dasar hukum qatlu atau pembunuhan di sini dalam perspektif fikih jinayah merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama yang membahas mengenai hukum bagi seorang pelaku pembunuhan. Dalam perspektif jinayah, qatlu atau pembunuhan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 93. Ayat ini menjelaskan dengan tegas tentang larangan membunuh seseorang mukmin secara sengaja dan konsekuensinya serius yang akan diterima oleh pelakunya. Ayat ini menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang yang beriman adalah dosa besar yang sangat dibenci Allah karena mencabut nyawa manusia tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang suci. Balasan bagi pelaku pembunuhan tersebut adalah kekal di neraka jahanam, yang mana sebuah tempat penuh siksaan yang tidak ada akhirnya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada pelaku, yakni menarik kasih sayangnya serta melaknatnya, yang berarti menjauhkannya dari rahmat ilahi. Jika ditinjau dari adanya niat atau tidaknya pelaku dalam melakukan pembunuhan, khususnya terkait perencanaan sebelumnya, maka tindakan pembunuhan dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, merujuk pada ada tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan kesadaran penuh dan perencanaan sebelumnya. Yang kedua yaitu pembunuhan sengaja, artinya tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku namun tanpa adanya maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Yang terakhir adalah pembunuhan tidak disengaja, merujuk pada kejadian hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya niat, kehendak ataupun unsur kesengajaan dari pelaku, baik terhadap tindakan yang dilakukan maupun terhadap korban. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku qatlu perspektif jinayah, yang pertama sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja, yaitu hukuman utama berupa qisas, hukuman pengganti berupa pembayaran diyat yang menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, serta hukuman taksir dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menerima warisan dan wasiat dari korban, khususnya apabila terdapat hubungan kekerabatan antara pelaku pembunuhan dan juga korban. Kedua yaitu sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja, yakni membayar diyat muwalado atau diyat berat. Yang ketiga, sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja berupa membayar diyat mukhafafah atau diyat ringan kepada keluarga korban yang pelunasannya dapat dilakukan secara bertahap selama 3 tahun.